Pemirsa, seseorang yang diberi nama Tuhan Yesus dalam grup percakapan Duren 3 pasca tewasnya Yosua ini menjadi perbincangan. Siapa Tuhan Yesus ini? Kita langsung saja berbincang dengan kuasa hukum Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Richard, yakni Roni Talapesi, dan pakar hukum pidana Universitas Trisakti Azmi Syaputra. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Baik, Bang Roni, Pak Azmi, sudah cukup jelas ya suara saya? Ya, kedengeran Mbak, kedengeran. Oke, masing-masing sudah di-unmute ya. Alhamdulillah, terima kasih. Saya ke Bang Roni terlebih dahulu. Bang Roni, saya penasaran terkait dengan grup WhatsApp Duren 3 ini. Richard atau Icat masuk dalam grup tersebut, betul? Jadi Mbak Fani, Richard itu diundang jam 5 pagi dan dikeluarkan jam 8 pagi. Buat kami bukan terlalu isu ya terkait dengan nama yang ini. Buat kami adalah bagaimana isi dari chat grup tersebut. Sebenarnya itu yang harus diperhatikan. Tetapi kan di sini kan yang admin grupnya itu bukan klien saya, tetapi Ricky Rizal. Kepentingannya apa? Membuat grup. Nah silakan tanya sama Sambo CS gitu loh. Tanya sama pengacaranya atau pengacaranya Ricky Rizal. Kalau klien saya itu diundang cuma 3 jam dan posisinya dia cuma pasif. Itu Mbak Fani. Perbicaraannya apa ya sebelum Richard di-kick gitu dari grup? Tidak ada pembicaraan yang apa. Tanya aja sama lawyernya mereka. Oke. Tuhan Yesus yang dimaksud siapa? Tanya aja lawyernya Mbak Fani. Kita Jadi nggak nggak tahu. ada yang jelas begitu ya Bang Roni? Nggak tahu, bukan isu itu buat kami itu. Oke, enggak, soalnya bikin penasaran karena berkaitan dengan katanya ada isu-isu doktrin dari Verdi Sambo diturunkan dalam grup WhatsApp tersebut. Silakan tanyakan kepada pengacaranya Verdi Sambo. Oke. Tapi kalau terkait nama-nama begitu tanya aja langsung yang punya nama itu siapa. Tapi Richard tahu siapa saja yang ada di grup WhatsApp tersebut secara keseluruhan? Dia kan cuma 3 jam Mbak Fani, jadi sudah nggak perhatiin apa aja isinya. Makanya maksud saya kalau bagusnya ini undang si pengacaranya Verdi Sambo biar tanyakan langsung kan, buat apa ditujukan ke dibikin grup itu. WhatsApp. Oke. Nanti kalau misalnya kami dapat kesempatan untuk bertanya kepada kuasa hukum yang bersangkutan akan kita gali lebih lanjut. Baik, saya ke Pak Azmi. Pak Azmi, ini di berita acara pemeriksaan sebelumnya tidak tersebut lebih tepatnya karena awak media sendiri juga tidak menangkap ternyata ada grup WhatsApp Duren 3. Pada intinya ada berbagai macam kesaksian atau keterangan dalam berita acara pemeriksaan yang baru terbuka di persidangan atau dipatahkan dalam persidangan. Dari kacamata hukum pidana sendiri, apa yang Anda lihat atau apa yang bisa Anda tangkap dari situasi seperti ini, Pak Azmi? Ya, Mbak, pidana itu kan terus bergerak ya, hukum yang terus bergerak yang dicari adalah kebenaran material. Sepanjang memang seperti yang tadi disampaikan, bukti-bukti tersebut ada berkesesuaian dan ada relevansinya, maka itu dapat dipergunakan tentunya untuk menguatkan hakim, meyakinkan hakim. Karena persidangan ini fungsinya adalah meyakinkan hakim. Berapa kekuatan, berapa dosis dari para pelaku-pelaku ini mendesain katakanlah sebuah kejahatannya dan segala macam. Ini juga kan akan terlihat nanti motifnya, mensreanya gitu loh. Apakah grup WhatsApp ini untuk apa? Kalau tadi ada dugaan doktrin, ada yang ingin diarahkan dan segala macam, ya di print saja apa percakapan-percakapan. Karena jejak-jejak digital itu kan sangat mudah untuk bisa diakses gitu loh. Nah, apa yang di situ? Apalagi tadi kalau bilang tadi ada kenapa itu dikeluarkan? Ini juga kan berarti kalau orang ingin bikin satu grup berarti biasanya ada kesamaan. Ada kesamaan atas apa sehingga mereka ini bersatu. Terus kalau tadi dikeluarkan Richard dalam waktu 3 jam berarti sudah tidak sama lagi. Kenapa lagi gitu loh. Nah, ini yang memang harus digali gitu loh. Sewaktu tadi ada persamaan dianggap satu barisan, tiba-tiba tidak lagi dalam satu barisan. Berarti ada kepentingan yang sudah berbeda gitu loh. Nah, tentu hakim melihat semua ini menjadi satu rangkaian yang nanti bisa diambil dan jadi pertimbangan hukum hakim. Karena pertimbangan hukum itu apapun yang terungkap, segala fakta-fakta, bukti-bukti yang diajukan jaksa, penasihat hukum, keterangan-keterangan para saksi. Ini yang menjadi menjadi olahan oleh hakim untuk nanti menentukan perbuatan itu ada enggak, kesalahan itu ada atau tidak, perencanaan itu dengan matang atau tidak. Demikian, Mbak.
Baik, baik. Saya kembali lagi ke Bang Roni. Bang Roni, terkait dengan apa yang akhirnya juga dibuka dalam persidangan, salah satunya adalah rekaman CCTV yang memperlihatkan Richard membawa senjata laras panjang. Saya mau konfirmasi, itu senjatanya siapa ya, Bang? Iya Mbak Fani, senjata laras panjang itu kan dari Magelang. Ricky Rizal yang menyita senjata stayer laras panjang dan juga senjata HS dari almarhum ditaruh di dashboard. Terkait dengan senjata, tadi yang ditampilkan di CCTV, senjata itu saudara Richard Eliezer mengantar ke atas itu lewat tangga samping. Nah itu sudah disampaikan di persidangan, kemudian taruh di lemari senjata atas perintahnya PC. Kalau mereka mau bantah silakan saja lah, itu kan versi mereka. Tapi klien saya sampaikan bahwa senjata tersebut dia naik ke lantai 3 bukan karena dia harus meminta izin, kan lantai 3 itu tidak sembarangan masuk gitu loh. Nah itu juga pun sudah disampaikan oleh PC dan FS bahwa ada lemari senjata. Nah kalau kita perhatikan di persidangan ini kan seolah-olah bahwa senjata stayer tersebut ditaruh di kamar ADC, padahal tidak, karena kalau di rumah Saguling itu Mbak, itu ada pintu di belakang di dapur, itu yang naik akses ke lantai 3 juga. Nah begini, kalau mereka bantah terus, pertanyaannya mana CCTV lantai 3, lantai 2, kok bisa rusak rumah sebesar itu, sebagus itu, kok tidak ada CCTV lantai 3, lantai 2. Nah kalau Prof. Mustafa kan kemarin sampaikan, pelaku pembunuhan berencana, otak dari pembunuhan berencana, poinnya adalah dia coba untuk mengaburkan TKP, untuk menutupi TKP. Nah itu. Nah terkait juga sarung tangan yang ada yang tadi ditayangkan, itu juga nggak terlalu jelas. Bahwa di depan Duren 3 seolah-olah bahwa Ferdy Sambo tidak memakai sarung tangan. Posisinya Ferdy Sambo itu tangan kanannya itu masuk ke dalam kantong, jadi kami ragukan. Itu yang pertama. Kedua, CCTV-nya juga pun nggak terlalu jelas, ketika di zoom juga nggak terlalu jelas ada tidak di tangan kanannya terkait dengan sarung tangan. Dan ketiga, pernyataan klien saya itu adalah sarung tangan itu ada di dalam rumah Duren 3, bukan di luar, yang seperti yang tadi di CCTV kan. Kalau Romer kan sempat melihat ketika senjata HS jatuh berlari, FS sudah memakai sarung tangan. Tetapi ketika dia berjalan itu kan tangan kanannya dimasukin ke dalam kantong kanan. Nah itu kelihatan. Nah juga terus keterangannya dari Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf sebelumnya menjelaskan bahwa mereka melihat Ferdy Sambo memakai sarung tangan. Tanggal 18 Agustus mereka mencabut BAP-nya. Saya tanyakan kan di persidangan, dasarnya apa? Karena melihat CCTV yang ditayangkan sekarang. Padahal pernyataan mereka itu bukan di luar rumah Duren 3, tetapi di dalam gitu loh. Jadi sebenarnya fakta sudah terlihat, bukti petunjuk sudah terlihat juga. Menurut kami nanti majelis hakim kan yang akan, karena peristiwa ini kan peristiwa pidana yang utuh. Oke, terakhir mungkin Bang Roni, mengenai intimidasi. Ferdy sendiri atau Ferdy Sambo sendiri mengatakan tidak pernah ada intimidasi terhadap Richard, klien Anda. Kalau dari kacamata klien Anda? Iya, itu bentuk intimidasi juga, Mbak. Walaupun nanya apa kabar kamu, Cat. Ya, Bang? Itu apa kabar kamu, Cat. Kalau kemarin di persidangan kan dibukakan kan itu percakapan itu tidak sepotong karena membawa nama petinggi Polri. Saya ada di rumah petinggi Polri ini, tetap saya laporkan begini-begini. Nah ini kan secara nggak langsung ini mengintimidasi bahwa tenang saja ini kan, bahwa yang aktif itu adalah saudara Ferdy Sambo bukan klien saya. Jadi situ kelihatan bahwa dalam jangka waktu 1 bulan coba untuk mendoktrin klien saya untuk tetap konsisten dengan tembak-menembak gitu loh. Baik, baik. Bang Roni, terima kasih sebelumnya saya ucapkan karena saya tahu padatnya jadwal Bang Roni. Bang Roni juga habis ini masih ada agenda lagi, tapi terima kasih sekali lagi sudah meluangkan waktu bersama kami sore hari ini. Tapi Pak Asmi tahan dulu, perbincangan bersama dengan Pak Asmi masih akan kami lanjutkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami pemirsa, MNC News Now akan segera kembali setelah jeda berikut ini.